Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Cilegon ini adalah rumah kita. Jadi Cilegon ini diketemukan, kemudian diduduki, di tempat tinggali oleh nenek moyang kita jauh sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cilegon itu dahulunya aktivitas ekonominya di sawah, di kali, di rawa, di laut, atau di pantai, mencari kehidupan, atau bertani dan nelayan. Ya, itu masyarakat Cilegon. Nah, Cilegon ini pernah dijajah oleh Belanda tahun 1595 sampai 1942 Belanda itu menjajah kita. Kenapa saya berani mengatakan Belanda itu menjajah kita? Sebab Cilegon merupakan salah satu daerah di bawah kekuasaan kerajaan atau Kesultanan Banten. Jadi sudah ada pemerintahan, tapi belum menjadi negara Republik Indonesia, jauh sebelum Republik. Dan aktivitasnya adalah masyarakat Cilegon umumnya bertani dan nelayan, itu umumnya. Ya. Sultan juga pernah membangun pelabuhan, dan sekarang menjadi Pelabuhan Merak. Itu dibangun oleh Sultan. Dan Cilegon pada zaman Kesultanan pernah menjadi lumbung padi. Ya. Jadi jelas bahwa Cilegon dulu memiliki ketahanan pangan, tidak pernah kekurangan pangan, kecuali pada tahun 1884 sebelum Krakatau meletus dan setelah Krakatau meletus. Itu ya. Jauh sebelum Cilegon menjadi Kesultanan Banten, Cilegon pernah diduduki atau berdiri satu kerajaan purba, kerajaan zaman purba ya, itu pada tahun 1130 sampai 416. Nah, kenapa pada 416 ini terjadi Krakatau meletus, Gunung Krakatau meletus, itu Krakatau purba. Jadi bangsa Hindu, penganut animisme, dinamisme itu habis, termasuk juga kerajaan yang ada di Cilegon, itu daerah Merak dulu. Ada kerajaan namanya Kerajaan Agninusa atau Kerajaan Api atau Kerajaan Perak. Ya, nama Merak itu berasal dari Perak, ya. Nah, setelah tahun 416, Cilegon menjadi hutan belantara. Kemudian setelah jadi perkembangan, Islam masuk, ya, pada abad ke-7, pada abad ke-13 Islam masuk ke Banten. Islam masuk ke Nusantara, masuk ke Cilegon, dan sejak itulah kemudian Cilegon di bawah Kesultanan atau Kerajaan Banten. Ya. Nah, setelah Kerajaan Banten berdiri, kemudian pada tahun 1596 itu Belanda datang ke Cilegon, datang ke Banten, ya. Itu tujuannya awalnya dia berdagang, berniaga. Kemudian kerajaan Hindia Belanda, ya, Belanda di sana memberikan satu organisasi perdagangan, namanya VOC, Free Needs of Indies Company, mungkin sejenis koperasi begitu ya. Nah, persatuan perdagang ini monopoli dagang, kemudian membuat penekanan pada masyarakat pribumi, hingga pribumi pada waktu itu merasa ya terjajah. Akhirnya
pada tahun 1850 masyarakat Cilegon bersama-sama masyarakat Keramat, Gudang Batu, ya, dan lain-lainnya melawan pada Belanda. Pada waktu itu tokoh dari Cilegon yaitu Ki Nasid, salah satu Jaru ya, di kampung Citangkil, ya, dengan Ki Abbas bersama-sama dengan Ki Wahya melawan Belanda. Terjadi pertempuran. Tapi kita mengalami kekalahan waktu tokoh masyarakat kita mengalami kekalahan. Kemudian pada tahun 1888 juga terjadi perlawanan Geger Cilegon yang kedua. Nah, Geger Cilegon yang kedua ini meluas ini, sampai ke Banten, sampai ke Tenara, sampai ke Semeja, sampai ke ke Karangantu, sampai ke Bojonegara, sampai ke Anyar dan lain-lainnya. Itu bergabung melawan penjajah, melawan Belanda, ya. Sehingga pada waktu itu mengalami satu kemenangan sebetulnya, kemenangan. Tapi karena Belanda dengan kemampuan dengan bala tentaranya, milik persenjataan sudah modern, sementara masyarakat Cilegon belum memiliki persenjataan modern pada waktu itu, ya. Nah, tokoh-tokoh itu dari kampung Krenceng, dari kampung Citangkil, dari dari Cigading, ya, dari Kubang Batang, dari Tungu Putih, dari Semeja, dari Kampung Teratudik, dan lain-lainnya itu bersatu melawan Belanda, mengusir Belanda. Nah, kemudian Belanda ini karena merasa dipermalukan oleh masyarakat